Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Segenap para hujjaj, para Ustaz Sanwani, Ustaz Zaini, Ustaz Matrojani. Ini ada dua Matroji nih. Makanya saya sebut Matrojani. Yang satu Ustaz Matroji Alwi, yang satu Ustaz Matroji Yasin. Ustaz Matroji Mahyasin. Kemudian Ustaz Hadik dan Pak RT, Bapak Haji Qorib, segenap jamaah Majlis Ta'lim Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul melaksanakan tawakuf sementara. Setelah bulan demi bulan, minggu demi minggu kita bergantian ngaji dua kitab, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim dan kitab Irsyadul Ibad. Ini untuk sementara kita tawakufkan guna menghadapi bulan suci Ramadan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi. Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita kesempatan lagi untuk ngaji insyaallah di bulan Syawal atau setelah Syawal nanti. Jamaah rahimakumullah, tentunya banyak kekurangan dari saya mohon maaf apabila pernah atau sering bahkan saya izin mau jemput, izin mau pergi keluar kota dan lain sebagainya, mohon dimaafkan, mohon diberikan itu maaf. Dan saya yakin banyak yang niat di sini udah niat berangkat, lagi pengen berangkat, tahu-tahu udah ngaji libur gitu ya. Padahal kemarin waktu dia kagak masuk, saya mah ngaji mulu. Gitu dia masuk, saya izin ya udah biar aja, gantian dah jadinya. Maka itu satu hal yang memang nggak bisa dihindari. Kadang-kadang saya izin atau kadang-kadang bapak-bapak hadirin sekalian yang nggak bisa hadir. Atau ada yang hadir terus juga ada, tapi ngajinya dari CCTV, saya tahu. Ngaji di sini kan ada CCTV nih. Ada yang ngajinya dari CCTV. Walaupun di Jawa ya. Iya, tapi memang tahu ada suaranya mereka itu. Alhamdulillah ini semua kita bisa istiqomah, bisa kita jalankan. Ini berkat dari karunia Allah dan rahmat Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, ini karena karunia Allah dan juga karena rahmat Allah kita bisa begini. Falyafrahu, kita boleh senang, kita boleh gembira, boleh girang karena selama 10 bulan kita bisa ngaji terus. Ini bukan karena kita, bukan karena kebolehan dan kebisaan kita, tapi karena Allah bimbing kita bisa terus ngaji begini. Kebanggaan kita, kesenangan dan girangnya kita bisa terus ngaji, ini jangan dikembalikan kepada kebisaan kita, jangan. Tapi langsung kita lihat bahwa ini Allah yang membimbing kita bisa terus ngaji begini. Allah yang bimbing kita jadi doyan sama ilmu. Saya tahu di sini orang doyan ilmu semua. Ya doyan ilmu, doyan ngopi dah. Ya emang timbalannya kan itu ya. Kalau ngobrol habis ngaji ada kopinya. Dengan Allah bimbing hati kita, Allah tuntun hati kita untuk demen kepada ilmu, demen kepada majelis taklim, maka itu sebenarnya kita bukan siapa-siapa dan kita nggak bisa apa-apa. Allah yang bimbing kita ini. Memang hadirin, amalan yang paling mudah untuk diterima atau qabul itu adalah amalan yang justru kita tidak melihat bahwa kita ngamal di situ, kita bekerja di situ. Ada dua hal yang berbeda. Ada syarat, ada rukun, ada qabul. Kalau rukun itu asal memenuhi syarat dan rukunnya, kalau sah, ada sah, ada qabul. Kalau sah itu asal memenuhi syarat dan rukunnya udah sah udah. Sholat madhab kiblat, tutup aurat, terus najisnya atau dijaga dari najis dan hadas, itu syaratnya dipenuhi, rukunnya mulai takbiratul ihram sampai salam itu udah dipenuhi, udah sah. Tapi qabul belum tentu. Qabul itu diterimanya sholat ini ukurannya bukan dari syarat dan rukun, tapi ukurannya dari manfaat dan faidah yang kita dapat dari sholat. Kalau faidah dari sholat itu ada, manfaat dari sholat itu ada, berarti insya Allah sholat kita qabul.
Faidah sholat kita, manfaat sholat kita kan tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholat kita udah bisa bikin kita perek dari maksiat, sholat kita udah bisa bikin kita berhenti dari keharaman-keharaman, namanya sholat kita qabul, namanya sholat kita diterima. Kalau udah diterima, insya Allah pasti sah. Tapi kalau sah menurut fikih belum tentu diterima. Bisa dipahami ya. Kalau sah menurut fikih belum tentu diterima, tapi kalau diterima itu udah pasti sah menurut fikih. Dan diterima cirinya itu ada faidah atau manfaat dari ibadah kita. Seperti sholat contoh tadi, ini tanha anil fahsya'i wal munkar, maka kita bisa sholat kita menjadi rem atau sholat kita menjadi satu kendali ketika kita dihadapkan untuk maksiat, maka kita ada remnya. Maka ibadah yang qabul, ibadah yang diterima itu adalah paling cepat, itu adalah ibadah yang kita tidak pernah merasa bahwa kita bisa, tapi Allah yang bikin kita bisa. Dan ibadah yang diterima, cepat diterima, itu adalah ibadah yang kita selalu merasa bahwa itu masih belum seberapa dari kita. Sholat kita belum seberapa, sholat kita ini masih penuh kekurangan ya Allah. Kalau kita masih merasa bahwa belum apa-apa kita berikan untuk Allah, dan kita merasa bahwa Allah yang bikin kita bisa, maka insya Allah itu amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita itu amalan dan ibadah yang paling mudah diterima. Demikian juga nanti puasa, demikian puasa kita harus melihat bahwa Allah yang bikin kita bisa berpuasa, satu. Yang kedua, selesai buka harus kita munculkan lagi, ya Allah belum seberapa puasaku, masih sedikit dan masih jauh dari sempurna. Itu tuh yang dua itu yang harus digaris bawahi. Ini sesuai dengan makalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, la amala arja min amalin yaghibu anka syuhuduhu, yaghibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Tidak ada ibadah yang paling gampang qabul, gampang diterima oleh Allah, kecuali ibadah atau amalan di mana kita tidak melihat diri kita yang bisa, tapi kita melihat Allah, dan amalan di mana kita merasa bahwa amalan itu masih selalu kurang dari kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan perasaan ini, kita bisa mendapatkan bimbingan ini untuk selalu merasa kurang ibadah kita, dan untuk selalu melihat bahwa Allah lah yang membimbing kita dalam seluruh ibadah kita, baik ibadah maqdhah maupun ghair maqdhah. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.